Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama seminggu ada satu hari yang dianggap umat Islam istimewa, yaitu hari Jumat. Hal itu karena ada banyak keberkahan yang dimiliki oleh hari tersebut dari pagi hingga malam. Salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi. Namun tahukah Anda kalau di hari Jumat tak hanya amalan itu yang dianjurkan? Lalu, amalan apa sajakah yang bisa dikerjakan di hari Jumat? Apa manfaat yang akan kita dapatkan jika melakukan amalan-amalan tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, ada banyak manfaat dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu masih banyak tak disadari oleh orang-orang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak sholawat saat hari Jumat sesuai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, jika ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, kita harus rajin berselawat kepada beliau. Syafaat itu bahkan bisa membuat seseorang keluar dari api neraka. Hal itu sejalan dengan sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamin. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Kahfi. Jika mendekati hari Jumat, biasanya beberapa orang membagikan status WA tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Tak salah, karena membaca surah Al-Kahfi memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosa yang membacanya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Syari'ullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat. Tak hanya itu, bagi orang yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, ia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau fitnah. Hadis riwayat Muslim. Surah ini juga sebagai pengingat tentang hari kiamat. Hal itu terdapat pada salah satu ayatnya. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau melihat bumi rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 47. Membaca surah Al-Sajdah dan surah Al-Insan. Amalan lain yang bisa kita lakukan di hari Jumat adalah membaca surah Al-Sajdah dan Al-Insan. Keduanya dapat dibaca saat melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Sajdah. Rakaat kedua, surah Al-Fatihah diikuti surah Al-Insan. Rasulullah menganjurkan untuk membaca keseluruhan, bukan sebagian surah saja. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada sholat subuh pada hari Jumat surat Al-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Membaca surah Yasin. Dalam kitab Audaul Ma'ani Ahadits Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa membaca surah Yasin bagi orang yang mendekati ajal bisa menjadikan surah tersebut sebagai bekalnya. Hal itu disamakan yang membawa susu kental dalam perjalanannya. Surah Yasin juga dapat dibacakan untuk seseorang yang sudah meninggal atau dibaca saat di makam. Selain itu, surah ini juga bisa dibaca pada malam Jumat. Hal ini sesuai hadis. Barang siapa membaca surah Yasin dan Al-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habar. Selain surah tersebut, ada beberapa surah dalam Al-Quran yang dianjurkan dibaca. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menganjurkan membaca beberapa surah. Beliau berkata, disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surah-surah berikut: surah Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, dan surah Yasin. Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surah Yasin atau Ad-Dukhan, As-Sajadah, dan surah Al-Mulk. Bersih-bersih diri. Menjaga kebersihan adalah salah satu anjuran dalam Islam, terutama kebersihan diri. Membersihkan diri dapat dilakukan dengan mandi, membersihkan atau memotong kuku, mencukur rambut, dan sebagainya. Anjuran membersihkan anggota tubuh di hari Jumat sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid, dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara 2 orang untuk dilewatinya. Kemudian sholat sesuai tuntunan, dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Berdoa. Ada beberapa waktu mustajab bagi orang-orang yang berdoa. Salah satunya adalah di hari Jumat. Tentu saja, kamu yang punya doa dan segera ingin dikabulkan, mesti mencoba berdoa pada saat itu. Lalu kapan tepatnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seseorang Muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersedekah. Selain membaca ayat suci Al-Quran, kita juga bisa mengisi hari Jumat dengan bersedekah. Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Iqna fi Hali Al-Fas Abi Syuja, menjelaskan tentang hari Jumat. Dianjurkan memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Amal soleh yang dimaksud seperti bersolawat, baik siang maupun malam Jumat. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di hari Jumat. Amalan-amalan itu biasanya tak disadari dan terlupa. Akhirnya, hari Jumat berlalu begitu saja. Padahal, hari Jumat adalah tuannya hari-hari yang lain. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, hari Jumat adalah tuannya hari-hari dan yang paling agung di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman,
Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.